Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mino Nasir. Saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Sejarah pajak. Pajak sudah ada sejak lama, termasuk di Indonesia. Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Namun dengan sistem pungutan yang berbeda. Pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pungutan. Rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Memasuki era kolonial Hindia Belanda, pajak mulai dikenakan di Indonesia. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak pedagang. Dan pengertian pajak sendiri ada dari 4 pakar, yaitu yang pertama pakar pertama yaitu Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, yang mengartikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Dan yang kedua ada dari Rifhi Sidik yang mengartikan pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Dan yang ketiga ada Somerville R. M. Anderson H. M. N. Broker Horace R. mengartikan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya. Dan yang keempat ada menurut dari PJ A. Andriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan, yang tertuang oleh wajib membayarnya menurut peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hampir sama semuanya dari 4 pakar tersebut, ada perbedaan sedikit saja. Dan secara garis besar, fungsi pajak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, salah satu tugas utama negara. Melakukan pembangunan nasional meliputi menyediakan fasilitas, pendidikan, infrastruktur, pelayanan, dan publik lainnya. Dan yang kedua ada fungsi mengatur, yang mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya yaitu kebijakan tarif PPh final 0,5% yang telah diatur melalui peraturan nomor 23 tahun 2018. Dan yang ketiga itu ada fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Dan yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan
yaitu pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka akan semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Dan sistem pungutan pajak yang merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar wajib pada negara di Indonesia, itu ada berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada ELF Assessment System, merupakan sistem pungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya jenis pajak PPN dan PPH. Yang kedua ada Official Assessment System, sistem pungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertuang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pungutan pajak. Dan yang ketiga, yang terakhir ada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait, jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Mungkin penjelasan tentang materi mata kuliah perpajakan sampai di sini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.